Itu Ka'bah, ini saya sujud. Saya sujud, tiba-tiba baru sujud 1 detik, kaki saya, bukan kaki, kepala saya itu ditendang. Des, kaget saya. Tuhan, saya nggak bilang Allah, Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan, siapa yang tendang saya? Saya tanya teman saya, lo lihat nggak siapa yang barusan lewat di kaki, di kepala gue? Viral di media sosial, ada seorang perempuan muslimah, katanya dia seorang muslimah taat, lalu kemudian murtad setelah melaksanakan umroh, dan tatkala dia sujud kemudian ditendang oleh Tuhan. Bahkan dalam judulnya disebutkan ditendang Tuhan kepalanya di Ka'bah. Begini kesaksian penyanyi religi Islam yang akhirnya murtad. Yang jelas kita sebagai umat Islam tidak mengenal siapa beliau, bahkan saya sendiri pun sama tidak kenal siapa beliau ini. Akan tetapi ini sangat menarik ikhwafillah, tatkala Tuhan menendang kepala. Bagaimana jadinya ikhwafillah ketika Tuhan menendang kepala? Jangankan Tuhan, seorang Ronaldo saja ketika menendang bola dan bolanya ke arah lawan, ke kepalanya, mungkin di sana akan menjadi merah kepalanya karena saking kerasnya tendangan Ronaldo. Bagaimana dengan tendangan Tuhan, begitu ya? Bagaimana dengan tendangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, begitu ya? Dan kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Akan tetapi dalam hal ini kita akan luruskan segala kekeliruannya, dan kita akan luruskan segala kesalahan-kesalahannya, termasuk dalam kesaksian yang menyinggung tentang Islam ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi khafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang murtadin yang mengaku dirinya sebagai muslimah yang taat. Saya muslim yang taat, ibu saya haji, dan saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya berpuasa. Akan tetapi tatkala memberikan kesaksiannya sungguh-sungguh sangat disesalkan karena dia dalam kesaksiannya itu tidak sesuai dengan pengajaran Islam, mobil khususnya tatkala dia melaksanakan umroh. Di sana ada kekeliruan yang saya kira ini sangat fatal ikhwafillah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana videonya dan kita akan komentari tentunya ikhwafillah. Silakan. Saya berangkat umroh. Begitu saya berangkat umroh, saya dengan sukacita tempo hari, karena saya ngerasa bahwa oh, inilah panggilan umat Islam untuk bisa umroh. Salah satu kewajiban dari seorang muslim harus bisa menginjakan kaki di tanah suci. Pada saat itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa ke sana. Tetapi entah kenapa begitu saya sampai sana, begitu saya syai, saya tuh ngerasa bahwa saya saat itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Dia katakan sa'i adalah keliling Ka'bah. Nah, ini kekeliruan yang harus diluruskan karena tidak sesuai. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a sa'yan, artinya berusaha, bergerak. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan innallaha kataba sa'ya fas'au. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berusaha, maka kalian harus berusahalah. Sa'i adalah salah satu momen di mana dulu Sayyidah Hajar ketika mencari sumber air untuk anaknya Nabiuna Ismail alaihi salatu wassalam, beliau lari dari Sofa ke Marwah, bahkan dari Marwah ke Sofa. Untuk apa? Untuk mencari sumber air itu. Lalu kemudian diabadikanlah dan menjadi syariat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menapak tilas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu sekarang disebut dengan sa'i. Jadi sa'i itu bukan tawaf, sa'i itu bukan mengelilingi Ka'bah, akan tetapi yang dinamakan mengelilingi Ka'bah itu adalah yang namanya tawaf. Tawaf dari kata tawafa yatufu tawafan, artinya mengelilingi Ka'bah. Jadi sangat keliru kalau misalkan disebut dengan sa'i ketika mengelilingi Ka'bah. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Jadi ini pertama kesalahan yang diucapkan oleh murtadin yang katanya taat itu alhamdulillah. Silakan. Begitu saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan, tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan? Sebetulnya kan, Allahumma kalau saya sampai lupa. Allahumma kalau saya sampai lupa. Ya itu Pak Pendeta, Pak Pendeta? Oh, labeka kalau ya itulah sudah ya. Itu saya jadi
7 kali ya, 7 kali saya keliling Ka'bah. Setiap saya pegang Ka'bah, Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya. Baik, alhamdulillah. Di sini kita semakin curiga terhadap kesaksian ibu ini. Pasalnya yang pertama, dia tidak bisa mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang pertama itu. Yang kedua, dia meminta konfirmasi kepada pendeta 7 kali katanya. 7 kali Pak Pendeta, 7 kali Pak Pendeta, seperti itu alhamdulillah. Padahal kalau misalkan dia dulu melaksanakan ibadah umroh atau haji, tentunya kenapa harus bertanya kepada pendeta? Kan dia mengalami, dia melaksanakan sendiri bagaimana tata cara ibadah umroh. Kok malah bertanya kepada pendeta, bahkan meminta konfirmasi kepada pendeta? Kan sendirinya yang melaksanakan umroh tersebut, begitu ya. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Dan itu secara spontan. Saya nggak ada kepikiran bahwa Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, nggak ada. Jadi Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya. Dan itu saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma la baik, Allahumma la baik, gitu kan? Saya enggak, Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya hari terakhir kita tuh semua berada tepat di tengah Ka'bah. Saya mengucap syukur ceritanya karena saya mau kembali ke tanah air. 14 hari kita sudah di sana, 2 minggu saya itu Ka'bah, ini saya sujud, tiba-tiba baru sujud 1 detik, kaki saya, kepala saya itu ditendang, kaget saya, Tuhan, saya nggak bilang Allah, Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan, siapa yang tendang saya tanya teman saya, lo lihat nggak siapa yang barusan lewat di kepala gue? Enggak, Uni, karena Uni dia tuh. Jadi saya memang bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, nggak perlu saya sebut namanya, dan saya dipanggilnya Uni. Enggak Uni, enggak. Emang kenapa Uni? Ada yang tendang kepala Uni? Enggak, aku nggak lihat. Saya diam, saya cari orangnya, apakah orang hitam? Kadang-kadang kan orang hitam suka kurang ajar kan, main tendang-tendang gitu. Ini nggak ada sama sekali. Jadi begitu dia mengucapkan orang hitam suka tendang-tendang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Di Mekah tidak seperti itu, di Ka'bah tidak seperti itu. Ketika orang yang kemudian dia melaksanakan tawaf, dia fokus kepada tawafnya. Ngapain harus tendang-tendang? Ngapain harus usil kepada orang lain sedangkan dirinya melaksanakan ibadah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala? Kok ini malah memfitnah dan menuduh kepada orang hitam, ikhwafillah. Semacam inilah yang kemudian ini menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Jadi seakan-akan orang hitam di sana itu melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan hal yang tidak baik, dan itu adalah tuduhan yang sangat luar biasa. Baik, terkait dia melaksanakan sujud lalu seperti ada yang menendang, seharusnya dia introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain. Boleh jadi atas dosa dan kesalahan dulu ketika dia di tanah air melakukan hal yang tidak baik, boleh jadi di sana oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan agar dia introspeksi, agar dia muhasabah, agar dia tidak menyombongkan diri sehingga merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan Sang Pencipta. Bukankah kejadian demi kejadian atas izin Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hal itu dijadikan dia pelajaran dan dijadikan untuk introspeksi dirinya dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Akan tetapi justru ternyata hal ini diabaikan sehingga dirinya menjadi murtad. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang dulunya orang ini seorang muslimah yang taat kemudian dia melaksanakan umroh? Karena ada hal-hal yang kemudian kita juga sanksi terhadap apa yang kemudian dikatakan oleh si ibu ini, dan dia seakan tidak yakin tatkala dia melaksanakan tawaf malah ingin konfirmasi kepada pendeta. 7 kali ya pendeta, katanya demikian, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi, semakin menarik, alhamdulillah. Sudah sampai di situ saya pulang. Di dalam pesawat itu pada saat itu adalah Ramadan, puasa. Jadi kita puasa Ramadan, di sana kita puasa Ramadan. Dan saya tuh, teman-teman saya semuanya puasa. Pulang ke Indonesia tuh puasa. Saya enggak. Tapi kalau ditanya teman saya, Evi, lu puasa? Puasa. Dikasih minum saya ambil, saya simpen karena saya takut kehausan. Karena saya nggak boleh bawa air minum kan. Akhirnya ada teman saya ngasih minum, saya ambil. Nih Vi, minum. Saya ambil, mereka sudah tidur semua, saya minum. Saya lihat kiri kanan, nggak ada yang ngeliatin saya, karena di sebelah saya itu nggak ada orang. Waktu itu kami pulang ke Indonesia tuh pesawat kosong. Hanya rombongan saya dengan rombongan ada beberapa tiga rombongan. Baik, Ramadan katanya pesawat kosong ketika pulang dari umroh.
Ini sangat lucu ya kafilah. Justru Ramadan itu banyak-banyaknya orang yang kemudian melaksanakan umroh, dan terkadang satu bulan itu sampai 2 kali melaksanakan ibadah umroh ya kafilah. Saking luar biasanya umroh itu tatkala Ramadan, karena fadilah yang begitu sangat luar biasa. Bayangkan ya kafilah, di media-media sosial, di berita-berita sendiri memberitakan tentang ramainya melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Maka tentu tatkala datang untuk melaksanakan umroh, maka pulang ke Indonesia pun juga akan ramai. Jadi tidak mungkin orang yang kemudian melaksanakan umroh saja dan tidak pulang ke Indonesia, pasti pulang pergi akan ramai. Diberitakan selama Ramadan 15.000 jemaah berangkat umroh. Jemaah umroh membeludak di bulan Ramadan, sampai Komnas Haji dan Umroh minta pemerintah tingkatkan pengawasan. Menjelang Ramadan, jemaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta meningkat tiap pekan. Baru 20 hari Ramadan, 19 juta jemaah umroh kunjungi Masjidil Haram. Kafilah, itulah kesaksian murtadin yang katanya dulu mengaku dirinya sudah melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi tatkala kita mendengar kesaksiannya, ini sangat-sangat janggal. Bahkan kita curiga apakah memang dulunya dia melaksanakan umroh atau tidak, apakah memang betul dia pernah melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ada, atau justru sebaliknya karena dia meminta konfirmasi juga kepada pendeta, bahkan dia tidak bisa mengucapkan kalimat talbiyah. Bahkan bukan hanya itu saja, tatkala dia pulang dari tanah suci katanya sepi kafilah, padahal Ramadan di sana menjadi puncak pelaksanaan ibadah umrah. Kafilah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku lu qouli hadza, ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.